Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada materi inti yang mana hasil dari pengamatan video yang Pak Roni kirim. Mari dijabarkan, mari dipresentasikan apa pengalaman sementara dari hasil pengamatan panjenengan semuanya. Oke, mungkin ada salah satu siswa yang bisa mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Ningrum, NIM 22. Sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan sedikit materi tentang apa yang sudah dipelajari dan sudah diberikan kepada Pak Roni. Untuk yang pertama, Nabi Sulaiman merupakan nabi yang mempunyai rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman senang berdialog dengan rakyat kecil. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Nabi Sulaiman juga mempunyai kehebatan dalam kekhusyukan saat sholat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Roni tambah ya, bahwa secara nasab Nabi Sulaiman itu adalah putra Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang mana memang beliau mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya yaitu bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara atau mengerti bahasa binatang. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luar biasa dalam arti memecahkan masalah-masalah yang rumit. Yang ketiga, mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang salah satu nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Itu mungkin Pak Roni bisa menambahi di situ ya, bahwa beliau juga seorang nabi yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa sebagai wujud implementasi tokoh pemuda pada waktu itu. Nabi Sulaiman kan masih umur muda belia, itu diangkat menjadi seorang raja gitu. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari hasil pengamatan video yang Pak Roni kirim di sumber belajar? Mohon izin bertanya lagi, Pak Roni. Sebelumnya, di antara karunia besarnya Nabi Sulaiman terdapat kemampuan mengendarai yang sangat paling cepat. Itu gimana ya Pak Roni? Oke, sekilas ya saya memberi tanggapan terhadap pertanyaan Mbak Intan, yang mana Nabi Sulaiman itu bisa mengendalikan angin dan mempunyai suatu teknologi kecepatan yang luar biasa saat memindahkan istana Ratu Bilqis ke Nabi Sulaiman. Tapi jangan kita itu hanya sebatas terpaku pada teks, bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti tidak bisa kita nalar secara akal dan logika kita. Mungkin untuk sementara jawaban itu begitu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi mungkin? Ayo digali pertanyaannya, ada enggak? Kalau tidak, dari kelompok-kelompok tadi yang sudah mempresentasikan, mari silahkan disimpulkan. Silahkan disimpulkan dulu. Oke, setelah masing-masing kelompok berdiskusi mengamati hasil video pembelajaran yang Pak Roni kirim, apakah ada pertanyaan? Oke, silahkan untuk bertanya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Ayu Cahyandrum, NIM 22. Izin bertanya Pak Roni, Ya. di antara karunia besarnya Nabi Sulaiman itu apa saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1, yang mana dari hasil mengamati video pembelajaran muncul pertanyaan sebagai bahan untuk menambah wawasan. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu apa sih keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi wassalam? Oke, Pak Roni akan berusaha menjawab. Yang pertama, Nabi Sulaiman alaihi wassalam mempunyai 4 keistimewaan. 1,
beliau bisa mengerti dan memahami bahasa binatang. Yang kedua, beliau adalah nabi yang paling terkaya sepanjang sejarah kenabian yang pernah ada. Yang ketiga, beliau adalah nabi yang paling kuat, yang mana kekuatan itu diukur dari bala tentara yang luar biasa jumlah banyaknya, yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Yang keempat, nabi yang bisa mengendalikan angin. Ini luar biasa ya, dari 4 keistimewaan itu semoga kita bisa meneladani bahwa walaupun seorang Nabi Sulaiman seperti itu luar biasanya, tapi beliau merasa malu. Beliau adalah nabi yang punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikisahkan semut dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Kat. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1, yang mana pertanyaan ini luar biasa ya. Keistimewaan Nabi Sulaiman ini jos banget. Oke, memasuki pada kelompok yang kedua, silahkan apabila ada yang ditanyakan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Sukri. Ya. Mau bertanya kepada Pak Roni. Ya. Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Pekerjaan apa yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2, yang mana ini pertanyaan level hot ya, level rumit, dalam arti Nabi Sulaiman alaihissalam itu memaknai bekerja sebagai wujud rasa syukurnya Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah memberikan pekerjaan kepada Nabi Sulaiman yang berupa menimpa besi dengan emas yang luar biasa. Kalau di Indonesia itu terkenal dengan empu ya. Di sini pekerjaan Nabi Sulaiman bukan hanya mengatur kerajaan, tapi juga beliau mempunyai faktor sendiri, yaitu mengolah besi dan memperpadukannya dengan emas. Gitu ya. Bisa cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dari hasil pemaparan kelompok 1, kelompok 2, mungkin masih ada yang bertanya lagi? Kalau tidak, coba kelompok 1 untuk memberi sebuah kesimpulan. Mungkin ada yang bisa, kelompok 1? Saya, Pak. Oke. Perkenalan lagi nggak, Pak? Nggak usah ya? Nggak usah. Kita kenal ya. Ya. Dari kesini saya akan mencoba menyimpulkan materi tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Yang pertama yaitu Nabi Sulaiman merupakan nabi yang memiliki rasa malu yang amat sangat kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Sulaiman beliau senang dalam bekerja dan memiliki rasa syukur dalam melakukan pekerjaan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan untuk hari ini, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali atas kesimpulan yang dipaparkan atau yang disimpulkan dari kelompok 1. Semoga menjadi tambah wawasannya. Mungkin Pak Roni bisa menambah ya, bahwa Nabi Sulaiman itu adalah putra Nabi Daud alaihissalatu wassalam, yang mana diberi keistimewaan luar biasa. Salah satunya beliau seorang pemimpin yang mampu memposisikan bawahan, mampu memposisikan rakyat. Beliau menghormati betul rakyat beliau, dan beliau tidak mempunyai rasa sombong karena beliau mempunyai rasa malu yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana jika sampai menelantarkan rakyatnya. Oke, mungkin kelompok 2 bisa menyimpulkan? Oke, mungkin dari kelompok 2 bisa membantu menyimpulkan.
tentang materi kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam? Iya, saya Pak Ya, silahkan. mau dari kelompok 2 mau menyimpulkan bahwa yang pertama, Nabi Sulaiman senang berdialog dengan rakyat kecil. Dan yang kedua, Nabi Sulaiman mempunyai kehebatan dalam menjalankan kekhusyuan dalam menjalankan sholat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang dipaparkan oleh kelompok 2. Saya mungkin menambah ya bahwa Nabi Sulaiman itu memang akhlak seorang pemimpin yang luar biasa, yang mana beliau senang berdialog dengan rakyatnya tanpa membeda-bedakan sekte atau golongan tertentu, kaya atau miskin, kecil atau besar. Itulah wujud kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Yang kedua, kehusuan sholat beliau luar biasa, yang mana mungkin baru kali ini ya ada sejarah di dalam dunia Nabi Sulaiman sholat sampai meninggal pada waktu berdiri dan bersandar pada tongkat, sampai tidak ada orang yang tahu kalau Nabi Sulaiman alaihi wasallam itu sudah meninggal. Luar biasa ya, patut kita contoh. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang kalian berikan. Pak Roni menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihi wasallam adalah seorang figur Nabi yang luar biasa. Dalam arti luar biasa keteladanannya, mulai dari satu, mempunyai rasa malu sebagai seorang pemimpin, mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan luar biasa. Yang kedua, meskipun beliau mampu mengendalikan angin, mampu mengatur angin, tapi beliau juga tidak seenaknya sendiri. Yang ketiga, bentuk rasa syukur Nabi Sulaiman dalam bekerja memaknai wujud syukurnya beliau atas segala sesuatu kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi orientasinya kerja beliau adalah wujud syukur beliau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beda ya sama kita yang orientasinya pasti gaji gitu ya. Oke, selanjutnya Pak Roni akan memberi apresiasi sebagai bentuk kalian sudah aktif dalam kelas ini, yaitu semangat belajar, long life education. Selanjutnya, sebelum pada penutupan, Pak Roni akan memberikan refleksi. Bagaimana kalau kalian diberi keistimewaan atau kalian menjadi posisi Nabi Sulaiman hari ini, apa yang akan kalian lakukan atau apa yang akan kalian perbuat pada hari ini? Nah, itu mungkin sebagai wujud refleksi panjenengan untuk meningkatkan pengetahuan kalian tentang keterkaitan dengan materi keteladanan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Selanjutnya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Pak Roni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.